Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membawakan renungan pagi, dan semoga renungan pagi pada hari ini dapat memberikan teman-teman inspirasi dalam kehidupan teman sehari-hari. Dan renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dan sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama-Mu kami berserah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu pada malam hari tadi Tuhan. Kau telah memberkati kami pada sepanjang malam Tuhan, dan Kau telah melindungi kami dari segala yang jahat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih juga pada hari ini karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Dan juga kami ingin Engkau memberkati kami pada hari ini. Semoga renungan pagi pada hari ini dapat kami serapi pada kehidupan kami sehari-hari. Dan juga semoga renungan pagi hari ini dapat membuka iman kami lebih dalam kepadamu. Dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru pada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambing pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah teman-teman, jadi saya itu punya cerita tentang seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya untuk mengawasi rumpun padi yang ada di sawah dari burung-burung. Tapi sedangkan ada sapi nih yang lagi diikat terus terlepas, itu malah dibiarkan saat makan padi. Jadi saat makan rumpun padi, sapinya dibiarkan. Kan sebenarnya sama saja ya di sini, karena sama-sama makan rumpun padinya itu tadi, tapi si sapi ini malah dibiarkan saja. Malah kayak cuma dilihatin saja gitu saat makan rumpun padi. Oke, daripada teman-teman bingung, jadi saya ceritakan saja. Ada seorang anak disuruh orang tuanya untuk menjaga padi di sawah dari serangan burung-burung. Nah, saat anak itu mengusir burung-burung yang datang mengganggu, tiba-tiba datang seekor sapi yang lepas dari ikatannya dan memakan rumput padi di sawah tersebut. Namun, ia hanya membiarkannya saja. Dan datanglah seorang yang kemudian mengusir sapi itu dan menegur dia. Mengapa kamu membiarkan sapi itu makan padimu? Bukankah orang tuamu menyuruhmu menjaga padi kalian? Dan si anak menjawab, tugas saya adalah mengusir burung-burung, bukan sapi. Perbuatan si anak dalam cerita di atas mengabarkan sikap kita. Seringkali kita enggan berbuat sesuatu karena kita berpikir bahwa itu bukanlah tugas kita. Demikian juga dengan kebanyakan orang Kristen. Kita berbicara tentang pengutusan, tentang mukjizat, dan umat kebanyakan berpandangan bahwa orang yang diutus, orang yang diberikan mukjizat adalah orang yang menjalani hidup khusus sebagai imam. Padahal pengutusan sungguhnya bersifat umum. Semua orang Kristen diutus untuk menjadi saksi tentang keutamaan kerajaan Allah. Yesaya dalam bacaan pertama hari ini memberikan contoh bagi kita semua untuk selalu siap diutus. Pada waktu itu, masyarakat dan negara sedang dalam situasi sulit. Bangsa Israel sedang berada dalam ancaman musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya tersebut tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga kehidupan sosial dan religius masyarakat. Di tengah situasi demikian, Yesaya menyadari panggilan Allah. Yesaya menyadari akan keterbatasannya dan ketidakpantasannya untuk menjadi seorang nabi. Namun, hal itu tidak membuat dirinya mundur
atau mengatakan ini bukan tugasku. Yesaya memiliki iman dan keyakinan akan penyelenggaraan Allah. Ia percaya bahwa Allah sendiri yang akan membuat dirinya layak. Allah akan membimbing dan memampukannya untuk melaksanakan tugas pengutusan itu. Karena Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah teman-teman, beranikah kita berkata seperti Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Di tengah-tengah masyarakat yang mudah terpecah oleh rasisme dan intoleransi, beranikah kita menjadi utusan yang membawa semangat persatuan dan saling menghargai satu sama dengan yang lain? Apa kita siap menjadi utusan yang memberikan kesaksian dan kejujuran di tengah-tengah lingkungan sekolah kita? Nah teman-teman, di sini teman-teman diingatkan lagi untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan teman-teman seharusnya itu, kalau teman-teman misal diberikan tugas untuk melakukan renungan pagi ataupun melakukan sebuah kesaksian dan juga yang lainnya, teman-teman juga harus menerima, karena seperti kita harus bisa mencontoh Yesaya teman-teman. Yesaya berani berkata, ini aku dan utuslah aku. Masa kita nggak berani sih sebagai anak Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesaya? Teman-teman, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat dilancarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada renungan pagi hari ini, dan kami mohon berkat-Mu pada guru-guru kami. Semoga nanti akan menyampaikan materi dengan baik, dan juga kami mohon berkat-Mu, semoga kami semua dapat memahami materi yang akan dijelaskan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Dan juga teman-teman, saya berharap teman-teman selalu jaga prokesnya, karena COVID-19 sedang naik-naiknya. Dan juga munculnya varian Omicron yang lebih mematikan daripada varian yang lain. Jadi terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa lagi pada renungan saya yang selanjutnya. Bye-bye.